Halo, para pecinta kucing. Kita semua sayang banget kan sama Anabul kesayangan kita? Tapi, tahu nggak sih, tanpa sadar, mungkin ada kebiasaan kita yang justru bisa merugikan si Meong. Tenang, kamu nggak sendirian. Di video kali ini, kita akan bongkar 10 kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemilik kucing. Dan, yang paling penting, gimana cara menghindarinya? Tujuannya? Agar kucing kita makin sehat, bahagia, dan panjang umur. Jadi, simak terus ya. Kesalahan pertama dan yang paling sering terjadi adalah soal makanan. Banyak yang asal kasih makan, entah itu sisa makanan kita, makanan anjing, atau makanan kucing kualitas rendah. Kenapa ini salah? Kucing punya kebutuhan nutrisi spesifik yang beda banget sama manusia atau anjing. Makanan yang salah bisa menyebabkan obesitas, malnutrisi, masalah pencernaan, bahkan penyakit serius seperti masalah ginjal atau diabetes. Selalu berikan makanan khusus kucing yang berkualitas baik, sesuai usia dan kondisi kesehatannya. Perhatikan kandungan protein hewani yang tinggi. Jangan lupa sediakan air minum bersih dan segar setiap saat. Hindari memberi tulang matang karena berbahaya. Kalau bingung, konsultasikan dengan dokter hewan soal diet terbaik untuk kucingmu. Siapa yang suka nunda bersihin litter box? Hayo ngaku. Ini kesalahan besar kedua. Kucing itu hewan yang sangat bersih. Kotak pasir yang kotor, bau, atau jenis pasirnya nggak disukai bisa bikin kucing stres dan akhirnya buang air di luar kotak pasir. Ini juga bisa jadi sarang bakteri. Bersihkan kotoran padat minimal sekali sehari dan ganti seluruh pasir secara berkala. Cuci bersih baknya. Idealnya, jumlah kotak pasir adalah jumlah kucing plus 1. Letakkan di tempat yang tenang dan mudah dijangkau. Tapi, jangan terlalu dekat dengan tempat makan dan minumnya. Eksperimen dengan jenis pasir sampai menemukan yang disukai kucingmu. Kucing seringkali jago menyembunyikan rasa sakit. Jadi, jangan tunggu sampai kucing terlihat parah, baru dibawa ke dokter hewan. Mengabaikan kunjungan rutin, vaksinasi, dan penanganan parasit bisa berakibat fatal. Penyakit yang terdeteksi dini punya peluang sembuh lebih besar. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan tahunan, bahkan untuk kucing yang terlihat sehat. Pastikan vaksinasinya lengkap dan berikan obat cacing serta anti kutu secara rutin sesuai anjuran dokter. Segera bawa ke dokter jika ada perubahan perilaku, nafsu makan, atau kondisi fisik yang mencurigakan. Kucing yang cuma makan tidur itu nggak sehat loh. Mereka butuh stimulasi. Kurang bermain dan stimulasi bisa bikin kucing bosan, stres, obesitas, bahkan jadi destruktif, misalnya merusak perabotan. Sediakan waktu bermain interaktif setiap hari, minimal 15-20 menit. Gunakan mainan yang beragam untuk menjaga minatnya. Sediakan juga scratching post untuk menyalurkan naluri menggaruknya, dan area vertikal seperti cat tree untuk memanjat dan mengamati. Puzzle feeder juga bagus untuk stimulasi mental. Kita gemas, pengen peluk terus. Tapi kucing punya caranya sendiri untuk menunjukkan kasih sayang dan punya batasan. Memaksa kucing melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, seperti digendong paksa atau dielus di area sensitif, bisa membuatnya stres, takut, bahkan agresif. Sebaliknya, mengabaikan kucing saat ia butuh perhatian juga tidak baik. Pelajari bahasa tubuh kucingmu. Biarkan dia yang memulai interaksi. Elus di area yang disukainya, seperti dagu atau belakang telinga, dan hindari perut jika dia tidak suka. Hormati ketika dia ingin sendiri. Berikan perhatian saat ia memintanya dengan cara yang tepat. Sama seperti kita, kucing juga bisa sakit gigi. Dan ini sering banget terlewatkan. Masalah gigi seperti karang gigi, radang gusi, gingivitis, atau gigi tanggal bisa sangat menyakitkan. Membuat kucing sulit makan, dan infeksi dari mulut bisa menyebar ke organ lain. Idealnya, sikat gigi kucing setiap hari dengan sikat dan pasta gigi khusus kucing. Jika sulit, berikan dental treats atau makanan khusus yang membantu membersihkan gigi. Lakukan pemeriksaan gigi rutin di dokter hewan, mungkin perlu scaling profesional. Masih banyak yang ragu untuk mensteril atau mengkastrasi kucingnya dengan alasan kasihan atau lainnya. Padahal, tidak melakukannya justru bisa menimbulkan masalah. Mulai dari risiko penyakit reproduksi,
kanker, pyometra, perilaku menyemprot, spraying, berisik saat birahi, hingga kontribusi pada populasi kucing liar yang tak terkendali. Sterilisasi untuk betina dan kastrasi untuk jantan adalah prosedur yang aman dan memberikan banyak manfaat kesehatan serta perilaku. Konsultasikan dengan dokter hewan kapan waktu terbaik untuk melakukannya. Biasanya sekitar usia 4-6 bulan. Kucing menakal, mencakar sofa atau menjatuhkan barang, jangan dimarahi, apalagi dipukul. Kucing tidak mengerti konsep hukuman seperti anjing. Memarahinya hanya akan membuatnya takut padamu dan merusak ikatan kalian. Hukuman fisik itu jelas salah dan bisa menyakitinya. Gunakan metode penguatan positif, positive reinforcement. Jika kucing melakukan hal yang tidak diinginkan, alihkan perhatiannya ke aktivitas yang boleh, seperti scratching post atau mainan. Beri pujian atau treat saat ia melakukan hal yang benar. Untuk mencegah, sediakan alternatif. Misalnya, scratching post jika ia suka mencakar sofa. Seperti yang sudah disinggung, kucing itu ahli menyembunyikan rasa tidak nyaman. Kita harus jeli melihat perubahan kecil. Perubahan perilaku seperti lebih sering bersembunyi, grooming berlebihan hingga botak, jadi lebih vokal atau justru lebih pendiam, perubahan nafsu makan atau minum, atau buang air sembarangan bisa jadi tanda stres, bosan, atau adanya penyakit. Kenali kepribadian dan kebiasaan normal kucingmu. Jadi, kalau ada perubahan sekecil apapun, kamu bisa langsung sadar. Jangan ragu konsultasi ke dokter hewan jika kamu khawatir. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Rumah kita mungkin aman buat kita, tapi belum tentu aman buat kucing yang penuh rasa ingin tahu. Banyak benda sehari-hari yang bisa berbahaya. Tanaman hias beracun, kabel listrik, obat-obatan manusia, pembersih rumah tangga, benang, karet gelang, hingga jendela atau balkon yang tidak aman. Singkirkan tanaman beracun atau letakkan di tempat yang tidak terjangkau. Amankan kabel listrik. Simpan obat-obatan, bahan kimia, dan benda-benda kecil yang bisa tertelan di lemari tertutup. Pasang jaring pengaman di balkon atau jendela jika kamu tinggal di apartemen. Anggap saja seperti punya balita di rumah. Nah, itu dia 10 kesalahan umum yang sering dilakukan pemilik kucing beserta cara menghindarinya. Ingat ya, menjadi pemilik kucing yang bertanggung jawab itu butuh komitmen dan kemauan untuk terus belajar. Mulai dari memastikan dietnya tepat, menjaga kebersihan litter box, rutin ke dokter hewan, memberikan stimulasi yang cukup, menghargai batasannya, menjaga kesehatan giginya, melakukan steril, menggunakan metode positif, peka terhadap perubahannya, hingga mengamankan rumah kita. Semua ini kita lakukan demi kebahagiaan dan kesehatan Anabul kesayangan kita. Percayalah, usaha kecil kita akan berdampak besar bagi mereka. Semoga video ini bermanfaat ya. Kucing mana nih yang jadi favoritmu dari cuplikan tadi? Atau mungkin kamu punya pengalaman lain soal kesalahan merawat kucing yang belum disebutkan? Share dong di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like. Kalau kamu suka video ini, subscribe channel kita biar nggak ketinggalan info menarik lainnya seputar hewan peliharaan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam meong untuk Anabul di rumah.